Gagah perkasa, betul. Ada juga sekarang perempuan gagah perkasa, ikut fitness, rotok. Udah terbalik-balik sekarang dunia ini. Yang perempuan mau jadi laki-laki, yang laki-laki mau jadi perempuan. Pas ditanya, kau jenis kelamin kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Ada itu di Mandailing Natal, ada? Tak ada, berasa tak ada, karena pembatasnya jelas. Di Mandailing Natal ini pembatasnya jelas tuh tiang. Tapi tiang udah mau tumbang udah batasnya. Habis udah kena tarik semua, tali plastik berputusan udah semua. Begitulah cintanya orang Mandailing Natal kepada ceramah pengajian. Tukang-tukang jualan pun malamnya ini banyak kalian dapat untung ya. Artinya ceramah tabligh akbar itu juga adalah pasar, ada membangkitkan ekonomi umat. Makanya nanti kalau ada pengajian datang, di situ ada pasar, ada lampu, ada macam-macam, ada pentas, ada macam-macam lah. Bapak Ibu, kenapa tadi situ dibuat tinggi? Oh, itu tinggi kali Pak Ustadz. Nanti jamaah semua balik semua sakit leher besok. Sholat pun salam tak bisa dari kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu mau amalnya hilang karena ghibah. Ibu-ibu mau hilang amalnya karena namimah. Maka banyak-banyak berzikir. Solawat yang paling bagus, solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bisa kita ulang sekali lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kanan, 20 kiri, berapa? 40 seminim-minim solawat sehari. Mulai besok. Siap? Habis sholat subuh langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allah. Butet, mana kopi ayah tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu kalau anak gadis menjawab. Tapi kalau omaknya, mana kopi abang tadi Arinda? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Apa tak manis? Pakai kayu manis pula dia ngaduknya kan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, pakai kayu manis, gula merah, pakai tempurung kelapa. Ustaz kau tahu? Tadi baru ku minum. Wallallahu ala Muhammad, diminum sama suaminya. Rupanya lupa gula. Kok pahit kali deh bang? Ingat ceramah Ustaz Somad tadi malam? Iya, selawat abang. Sallallahu ala Muhammad. Gimana? Siap? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Kalau lidah mau caci maki, kalau lidah mau sumpah serapah, tidak ada jalan lain kecuali bersolawat. Ibu-ibu yang sedang hamil tua, emosi, marah, melau. Ibu mau hamil itu mau mengamuk aja, badan berkeringat aja, mau ngamuk, mau muntah aja. Aku Pak Ustaz mau muntah aja. Siapa yang ibu tengok? Mau menengok laki pun mau muntah aja Ustaz. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan bersolawat. Baliho belakang udah mau kena tarik, nampaknya copot juga yang di lama-lama. Habis 15 menit. Sekarang mohon maaf Bapak, saya ke kanan dulu. Sebelah mana? Sebelah kiri apa kanan? Kiri. Kiri ini untuk cebok. 1, 2, 3 ke kanan dulu. Haji, apa kabar Haji? Sehat? Masya Allah, lama Haji itu baru sampai ya. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj memamurkan masjid. Pelajaran yang kedua menjaga lidah jangan sampai kena. Inilah, belum pulang lagi udah hilang isi pengajian.
Jangan sampai ribah dan namimah. Perbanyaklah lidah dengan bersolawat. Kenapa? Ada anak hilang lagi? Hilang-hilang aja nih. Sekarang kita ambil pelajaran yang ketiga dari Isra Mi'raj. Apa dia? Ketika Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang memanen, yahsudu yauman, dipanennya tumbuh lagi, dipanennya tumbuh lagi, dipanennya tumbuh lagi. Biasanya kalau sudah dipanen, tumbuhnya paling tidak 2 minggu lagi, betul? Sawit. Biasanya sudah dipanen, tumbuhnya paling panen tumbuh lagi. Itulah orang berjihad di jalan Allah, orang yang memberikan infak harta dan sedekahnya, maka dia memanen tak pernah putus. Makanya orang mati itu, kalau orang mati itu ditanya, hai mayat, hai orang mati, hai orang dikubur, kalau kau hidup lagi kau mau apa? Mereka berjawab, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Kenapa tiba-tiba Ustaz yang ketiga ini cerita sedekah? Karena aku tengok ini orang-orang yang paling banyak duit di sini. Memang orang punya duit itu biasanya nggak ngaku, dia diam. Pak Haji banyak duit kan? Hehehe gitu. Padahal tak ada. Mudah-mudahan yang sebelah kanan ini semuanya kebunnya berhasil sukses. Bisa membangun masjid. Membangun masjid, mati kita, orang tetap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Ramadan, i'tikaf 10 malam, mengalir pahalanya ke makam kita. Jadi kalau begitu yang lapang kuburnya orang miskin apa orang kaya? Yang miskin, mak kacau ini ya kata miskin. Udahlah di dunia melarat, kubur pun sempit pula. Insya Allah semua bapak-bapak ini yang ada di sini, insya Allah. Cuman yang jadi masalah bapak-bapak ini duitnya banyak, cuman dipegang ibu itu pula. Abang jangan banyak-banyak bawa duit, ini 2.000 perak. Nanti kalau abang banyak-banyak berbini lagi gitu. Kecuali di Mandailing Natal, ibu-ibunya baik-baik semua, ya kan Bu? Abang mau bini, binilah bang. Iya katanya. Saya mancing-mancing aja. Bapak sekalian, pelajaran Isra Mi'raj yang ketiga, bahwa Nabi melihat ada orang panennya tidak pernah putus, walaupun dunia hancur, walaupun angin topan, puting beliung, tapi sedekah tak pernah putus. Itulah orang yang berwakaf, berinfak dan bersedekah. Termasuklah sedekah tanah lapang malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang tak putus insyaallah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya ketika sedang ceramah tiba-tiba berdiri satu orang, Ustaz Abu Somad, setelah mendengar ceramah tentang sedekah, maka saya sedekahkan tanah saya untuk Ustaz Somad 2 hektar. Langsung saya ceramah. Pas saya sedang ceramah berdiri satu orang, sedekahkan ke saya 2 hektar. Nama tempat tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Langsung saya serahkan pengelolaannya ke IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah Medan. Saya panggil, mana anak IKAPDA sini? Kelola. Sudah berdiri pesantrennya di Singkil. Disebutkan pula namanya. Singkil, di Aceh Singkil. Di Mandailing Natal, pas saya ceramah tentang sedekah, bukan satu orang berdiri, ramai berdiri. Tak berapa hektar lain mau dikasih orang. Cuman orang Mandailing Natal dia orangnya tak mau riak, tak mau, dia diam aja. Habis ini nanti baru mereka datang ramai-ramai. Ini tanah Pak Ustaz, ini tanah. Tanah apa nih Pak? Tanah kuburan Pak Ustaz. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sanggup kasih tanah, kasih tanah. Tak sanggup kasih tanah, kasih semen. Semen mahal, kasih batu bata. Batu bata tak bisa, yang agak kecil sedikit, batu kerikil. Kerikil pun tak bisa, yang paling kecil pasir. Pasir pun tak bisa. Sungai dekat dari sini. Dekat. Terjun kau ke dalam. Tak ada gunanya kau hidup. Buat semak Mandailing Natal aja kau. Apa lagi guna kau hidup banyak-banyak, lama-lama hidup di dunia, kalau bukan untuk bersedekah. Sedekah. Bapak-bapak yang berjualan berdagang malam ini, berapa keuntungan kalian? Kalau sampai nisab zakat, bayar zakat.
Tak bisa kalian bayar zakat, sedekah. Tak bisa sedekah duit, sedekah makanan. Kalian cari fakir miskin, kasih sate-sate. 2-3 cucuk kasih. Sedekah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketua PP mau mengasih saya baju PP. Mana baju Pak Ketua? Hah? Tak jadi. Saya ingatkan aja, saya takut lupa. Masya Allah. Ini boleh, ini saya bawa balik ke Riau nanti kan? Ini boleh dibawa balik. Ini nanti setelah saya pakai boleh dibawa pulang. Karena ada juga beberapa tempat habis foto dibalikkan ke panitia. Masya Allah. Terima kasih Pak Ketua. Jazakumullah. Udah nampak segemuk ini, mana berani orang ngejek kan? Jazakumullah khairan. Pemuda Pancasila MPC Madinah. Madinah. Tinggal orang tak bisa masuk Madinah. Saya bisa. Tak bisa masuk Madinah karena corona. Bisa masuk. Merah putih. Merah darahku, putih tulangku. Betul? Kalau kalian tak percaya, belah dadaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, pemberian ini kata Nabi SAW, hal adullukum ala amalin idza amiltumuhu dakhaltumul jannah. Maukah kalian berikan satu amalan, kalau kalian lakukan maka kalian akan masuk surga, kalian akan berkasih sayang di antara kalian. Apa itu ya Rasulullah? Maka kalian membagi hadiah. Dikasih saya hadiah baju nih, sampai mati akan saya kenang sepanjang zaman. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang baju dibawa mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa cuman yang enggak enaknya saya tak pula bisa ngasih balasan. Malah baju saya pun cuman satunya aja. Tapi kan bisa ditransfer ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau amalan yang tak putus, walaupun sudah hancur, walaupun sudah mati, satu-satunya solusi adalah sedekah. Dapat duit beli kebun sawit, dapat duit beli kebun karet, dapat duit buat ruko, dapat duit buat toko. Mati. Sawit diambil ibu, karet diambil ibu, ruko diambil ibu. Duitnya banyak, nikah dia sama Bronis. Mati kalian Pak. Saya nyampaikan aja, bukan saya provokator mengadu domba. Saya cuman mau mengajak Bapak Ibu, selesai ceramah ini datangi pimpinan-pimpinan pondok pesantren, Ikatan Alumni Darul Arafah, Ikatan Pesantren Purba, datang kepada mereka. Assalamualaikum Bapak pimpinan pesantren. Ya, mendengar ceramah Ustaz Somad tadi, ingat saya bahwa saya akan mati. Itu sawit 2 hektar, ambil untuk biaya operasional anak yatim fakir miskin. Setuju? Yang bilang setuju yang ada sawit aja. Setuju. Ada yang mau kasih? Enggak. Alhamdulillah. Yang bilang setuju tadi adalah anak-anak. Banyak saya dengar suaranya, suara anak-anak. Setuju. Anak-anak. Mereka itulah anak-anak nanti yang akan jadi toke-toke sawit di masa akan datang. Mereka ini yang akan mengundang Abdul Somad tahun 2040. Tahun 2040 mereka undang lagi Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad. Ya. Oh enggak Ustaz. Di mereka mana pula keras gitu, lembut dia. Ustaz Somad. Ya. Bisa Ustaz datang lagi ke Mandailing Natal. Insya Allah. Kau siapa? Dulu waktu Ustaz ceramah aku masih meleleh ingusku Pak Ustaz. Tapi ku ingat ceramah Ustaz waktu itu, Ustaz doakan supaya kebun sawit. Sekarang sawitku Ustaz sejauh mata memandang. Undangnya saya datang. Bisa Ustaz datang? Bisa. Tapi Ustaz tolong jangan naik mobil ke tempat kami. Kenapa? Ku lihat dulu Ustaz naik mobil. Aku mau Ustaz datang pakai jet pribadi gitu. Pas jet tadi udah berada di atas Mandailing Natal,
balik lagi ke Pekanbaru, tak ada tempat mendarat. Akhirnya naik ALS juga datang. Tapi insya Allah niatnya sampai 2040. Banyak di antara ibu-ibu ini 2040 sudah masuk ke liang lahat, Bu. 2040 banyak yang kaya-kaya ini sudah masuk ke liang kubur. Abdul Somad agak lambat sedikit. Kata malaikat maut, ya Allah, ku cabut nyawa Ustaz Abdul Somad. Kata Allah, tunda agak sedikit lagi. Masih ada jadwal ceramah dia. Mana pula bisa umur ditunda? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Betul? Tapi jangan lupa, Lauh Mahfuz itu punya siapa? Punya Allah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah kuasa menetapkan, Allah kuasa menghapus, Allah kuasa menambah, Allah kuasa mengurangi. Fa'alul lima yurid. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jadi setuju kalau saya bertambah umur? Banyak juga yang tak setuju. Masalah umur saya tak pernah minta tambah, saya tak pernah minta kurang. Andai mati aku malam ini, alhamdulillah besok berkurang dosa. Andai hidup aku besok pagi, insya Allah aku akan terbang ke Kolaka. Besok kami akan terbang dari Mandailing Natal ke Padang, dari Padang ke Kolaka, dari Kolaka ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Solo, dari Solo baru ke Pekanbaru. Habis itu nanti ku tengok lagi jadwal ya. Apa maknanya? Hidup kita ini manfaatkan. Yang punya kebun, bersedekahlah dengan kebunnya. Yang punya harta, bersedekahlah dengan duitnya. Yang tak punya duit, banyak-banyak sholat sunat. Yang tak bisa sholat, duduk berzikir baca Quran. Yang tak bisa baca Quran, tutup mata bertasbih. Yang tak bisa bertasbih, kami sholatkan jenazah. Betul. Tadi saya mulai ceramah pas jam 9, sekarang sudah pas jam 10. Berarti ada yang korupsi waktu. Ini udah meleset ini. Padahal tadi janji 15 baru pas 60 menit. Kenapa tiba-tiba ini ada? Berarti jamaah inilah tak konsisten dengan waktu. Kami Pak Ustadz konsisten dengan waktu kalau masalah kerja di kantor, kalau masalah menulis, kalau masalah membaca. Tapi kalau masalah dengan ceramah, kami sudah lupa dan terlena karena kami berada di majelis ilmu, kata orang Mandailing Natal. Amin ya Rabbal. Pesan pertama Isra Mi'raj, makmurkan masjid. Pesan yang kedua, jaga lidah dari ribah dan namimah, banyak-banyak berselawat. Pesan ketiga, kalau mau kekal abadi, berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Pesan yang terakhir, yang keempat. Ini tadi ibu-ibu semua, ini tadi bapak-bapak semua, ini tadi orang kaya semua, ini bercampur semua. Ibu-ibu ada, bapak-bapak ada. Slogan mereka, sukses bersama petani. Anak-anak. Bisa pula anak-anak mau mendengar ceramah sudah 1 jam. Kan luar biasa itu kan. Anak-anak di Jakarta umur 15 tahun membunuh anak umur 5 tahun gara-gara sering menonton coki. Tahu coki? Ada yang kritik, caki Ustaz. Terserah aku lah, ceramah aku. Kalau salah diluruskan mau. Namanya CHUCKI, bacaannya caki. Kata Ustaz tadi coki. Anak-anak menenggelamkan kepala adiknya ke dalam bak. Ustaz kau tahu? Saya tonton di internet. Dirusak kepala anak-anak kita ini. Ada yang mengatakan kepala anak kita khawatir dirusak oleh corona. Ada yang lebih ngeri daripada corona. Karena kalau dia kena corona, batuk bersin mati.
Tapi kalau ini yang merusak, kepalanya dirusak oleh caki, kepalanya dirusak oleh internet, kepalanya dirusak oleh macam-macam. Tapi anak-anak di Mandailing Natal kepalanya tidak rusak. Kenapa? Karena kepalanya ditutup oleh peci, topi dan sorban. Ada kepalanya ditutup dengan sorban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bendera Palestina. Ada kepalanya ditutup dengan topi gambal sendal Nabi. Ada kepalanya ditutup dengan topi Nahdlatul Ulama. Ada kepalanya ditutup dengan topi sorban. Siap anak ibu kepalanya ditutup dengan topi sehingga tidak terkena kontaminasi virus-virus. Banyak tak sih? Siap. Mau ibu punya anak ganteng? Mau? Kaya? Mau? Mobilnya 2 miliar? Mau? Rumahnya 3 lantai? Mau? Tapi sakau? Mau? Tidak mau. Selamatkan anak-anak kita ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj mencium harum semerbak, dicium Nabi. Apa ini Jibril? Kata Nabi, yang kau cium itu adalah makam seorang perempuan. Kenapa dia? Dia menjaga anak-anaknya walaupun digoreng hidup-hidup, tapi dia tetap menjaga, akhirnya sudah mati pun harum semerbak. Artinya ibu meninggal dunia, nama ibu tetap harum. Yang mengharumkan adalah anak-anak ini semua, insya Allah. Masukkan anak ke pondok pesantren, siap. Masukkan anak ke sekolah tahfiz Quran, siap. Kalau kepalanya sibuk menghafal Quran, maka dia tidak akan sibuk main game online PlayStation, menembak musuh yang tak mati-mati. Keluar biji matanya. Menangis bapak-bapak menjumpai saya. Rumahnya besar, mobilnya mewah, pejabat di kantor, hidupnya nyaman. Bapak menangis kenapa, Pak? Nangis kenapa? Anak saya Pak Ustadz. Kenapa anak bapak? Kecanduan game online. Sekolah tak mau, sekarang di kamar mengunci pintu sendirian. Tolong kasih saya doanya Pak Ustadz. Mana ada doanya? Lama saya sudah belajar, tak ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min game online. Yang ada Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal khubusi wal khaba'is, dari jin jantan dan jin betina. Jin jantan di sana, jin betina di sana. Tapi ketika di WC berjumpa dia. Jin jantan, jin betina pacarannya di WC. Di mana? Di kepala orang. Makanya kalau mau masuk WC kepala ditutup. Orang-orang tua dulu kalau mau masuk WC kepala tutup, takut jin tuh pacaran di situ. Tumpah najis di kepala. Makanya otaknya otak setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini kepala sudah dirusak oleh internet, dirusak oleh warnet, dirusak oleh Instagram, dirusak oleh. Alhamdulillah Ustaz Somad, kepala anak kami tidak dirusak Instagram. Kenapa? Karena yang di follow-nya Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Yang bilang CC ini udah follow atau belum? Jangan lupa subscribe, like, and share. Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu. Tak tahu kita entah bagaimana dunia ini di masa akan datang. Ditontonnya di TV, ditengok jadi internet, masuk ke kepala dia, akhirnya berbisik setan di dalam hatinya. Bunuh, 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 bunuh. Dicelupkannya ke dalam bak, mati. Bunuh, bunuh. Siapa yang berbisik dalam hati itu? Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau dia hafal Quran, insya Allah ketika datang setan berbisik, bunuh, 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 langsung dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bunuh, 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 bismillahirrahmanirrahim, bunuh, bunuh, amma yatasaalun, bunuh, anin naba'il azim, bunuh. Akhirnya kata setan, capek aku. Lari dia. Tapi karena anak ini tidak menghafal Quran, akhirnya setan
la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an shama'ilihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Akhirnya anak membunuh karena bisikan setan. Tontonan tidak bisa menjadi tuntunan. Makanya arahkan anak-anak ke yang baik-baik. Tapi kalau sudah masuk ke pesantren, jangan sampai anak ini dijenguk tiap hari. Saya dulu di pesantren Ustadz Porkas Lubis Darul Arafah Lobakri Medan, bukan dekat. Emak ayah saya di Riau, sekolah saya di Lobakri dari Serdang. 1 semester sekali baru dijenguk, 6 bulan baru nampak. Ini bapak ibu anak di pesantren bongkak mata macam telur angsa. Anak ibu sekolah di mana? Pesantren Pak Ustaz. Di mana? Di Purba. Dijenguk seminggu tiap hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayang ke anak, bukan ditengok. Sayang kepada anak, bukan diberi gadget. Sayang kepada anak, bukan dibeli mobil. Sayang kepada anak, bukan dibelikan motor. Sayang kepada anak, masukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan ke pondok pesantren? Masukkan ke pesantren sebelum pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. 3 kali kukatakan di malam yang baik, bulan mulia, bulan Rajab, bulan haram ini ya Allah. Kalau tidak juga orang Mandailing Natal memasukkan anaknya ke pesantren, sakau, narkoba, LGBT, HIV AIDS, bukan salahku lagi ya Allah. Biarlah mereka mati situ ya Allah. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Insya Allah semuanya baik-baik semuanya. Amin. Dunia ini makin gila, makin mengerikan Bapak Ibu. Dunia ini makin baik atau makin kacau? Siapa bilang makin kacau? Saya menengok dunia ini makin baik. Dulu ceramah di masjid, sekarang tidak hanya ceramah di masjid. Banyak ibu-ibu mendengar ceramah. Tadi begitu turun di airport, pas kami sudah mau berangkat, datang ibu-ibu mengajar, Ustaz sama. Pas kami buka kaca, ada apa Bu? Aku mimpi sama Ustaz. Nenek-nenek. Alhamdulillah berapa kali yang ngejar-ngejar nenek-nenek semua. Belum ada anak gadis lagi. Ustaz, kenapa Mak? Kenapa Opung? Saya kalau mau tidur malam menengok Ustadz di video, terus terbawa ke dalam mimpi, mau jumpa Ustadz. Ternyata apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan terbawa ke dalam mimpi. Ustadz sering kau tengok, itu yang bawa ke mimpi. Coki yang sering kau tengok, itu juga yang akan kau tengok dalam mimpi. Akhirnya apa kata mimpi, apa kata si Caki? Bunuh. Ditikamnya lakinya di sebelah. Mati. Siapa pembunuhnya? Caki. Tanya sama Pak polisi, siapa yang bunuh? Caki Pak. Yang bunuh siapa? Caki. Mana si Caki? Entah. Takkan si Caki masuk penjara, kau juga yang akan masuk ke dalam. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain. Isra Mi'raj mengajarkan kita berserah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau orang sebanyak ini berapa ribu lah kira-kira? Yang tukang hitung-hitung berapa ribu? 5.000 orang sebanyak ini. Wah, rasa-rasa lebih Tapi terserahlah, kalau tak yakin hitunglah sendiri. Ada tuh orang yang pandai cara ngitung, diukurnya berapa meter, bisa dihitungnya berapa jumlah. Bukan cuma jumlah, berapa yang kentut pun tahu dia. Ada alatnya itu. Cari di Google sana. Maksud saya, siapa yang mau update status besok, ambil gambar yang pakai drone dari atas, buat yang hadir tabligh akbar malam tadi sebanyak sekian ribu, yang tak percaya hitung sendiri. Untuk apa? Untuk ria, untuk sombong, untuk syiar, menunjukkan bahwa Mandailing Natal kalau sudah pengajian tetap ramai. Betul?
Dangdut ramai juga. Ramai, panggil artis pakai rok pendek, yang menonton atu-atu di bawah. Orang kalau sudah menonton, pasti dia ingin apa yang dia tonton itu ada di rumahnya, betul? Ditontonnya artis pakai rok pendek, maka disuruhnya juga ibu di rumah pakai rok pendek. Pas ibu pakai, tak sama lutut ibu sama lutut artis. Lutut artis itu lutut, tengoknya lutut ibu macam lutut kuda. Tak salah, kita lanjutkan ceritanya. Sakit hati ibu nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di Mandailing Natal mereka ramainya adalah pengajian. 1 jam lebih sudah mereka berdiri tetap tegar. 1 jam lebih. Saya cuma mau ngasih tahu pada kalian yang duduk ini, kalian duduk tenang, mereka berdiri. Berdiri dari tadi. Cuma mau duduk, bawah basah. Mau keluar tak bisa. Kalau ada yang sesak kencing, tenang, ikat pakai karet. Jangan ibu bayangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama di dunia, bertetangga di surga. Bersama di dunia, bertetangga di, ya Allah, sebagaimana aku bersama dengan Ustadz Porkas Lubis, bersama dengan Bang Khairul Amri Nasution, bersama dengan Haji Atas di dunia.